Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devana Alandrakansa dengan NIM 2021 071039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mata kuliah metode penelitian dengan judul Pengembangan Aplikasi dengan Deteksi Learning Feature dan Health Signal Classifier. Penelitian ini fokus pada pengembangan aplikasi yang mengintegrasikan deteksi fitur pembelajaran dan klasifikasi sinyal tangan untuk sistem bahasa isyarat Indonesia yang bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran dan komunikasi yang lebih efektif bagi pengguna pengguna Bisindo. Lalu selanjutnya adalah latar belakang. Yang pertama, pentingnya komunikasi inklusif. Masyarakat perlu meningkatkan aksesibilitas dan inklusi bagi pengguna bahasa isyarat, khususnya bahasa isyarat Bisindo. Lalu yang kedua, kebutuhan akan solusi teknologi. Aplikasi ini yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan sinyal tangan dapat membantu pembelajaran dengan komunikasi Bisindo secara revolusioner. Dengan teknologi ini, individu yang menggunakan bahasa isyarat dapat dengan mudah berinteraksi dengan dunia digital. Ketiga, ada potensi pengembangan aplikasi, integrasi antara deteksi fitur pembelajaran dan klasifikasi sinyal tangan dapat meningkatkan efektivitas aplikasi Bisindo. Lalu, identifikasi masalahnya, ada faktor yang mempengaruhi hasil dan akurasi. Belum diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi hasil dan akurasi klasifikasi terbaik pada penerapan model klasifikasi gambar. Lalu ada rumusan masalahnya, bagaimana cara menerapkan model deep learning menggunakan YOLO pada deteksi objek dan klasifikasi gambar isyarat kosakata bahasa isyarat Indonesia. Lalu batasan masalahnya, algoritma yang digunakan hanyalah metode klasifikasi gambar dan deteksi objek, yaitu YOLO dengan arsitektur SSD MobileNet. Selanjutnya ada poin-poin dari manfaat penelitiannya. Yang pertama ada memperluas pengetahuan, bahan referensi bagi mahasiswa dan peneliti. Lalu ada kebaruan fitur deteksi dan pembelajarannya. Yang pertama ada pengumpulan data untuk pendeteksi bahasa isyarat berasal dari berbagai sumber data berupa gambar yang menggambarkan gestur atau simbol bahasa isyarat. Kedua ada pre-processing, meliputi cropping, thresholding, dan konversi gambar. Ketiga ada feature learning. Metode YOLO digunakan karena kapabilitasnya dalam mengklasifikasi dan mendeteksi objek pada gambar. Selanjutnya ada penelusuran literatur. Yang pertama ada penelitian mendalam, kredibel dan relevan, dan yang terakhir ada pencarian efisien. Penelitian mendalam ini melakukan penelusuran literatur dengan teliti untuk mencari kerangka teori yang tepat. Lalu kredibel dan relevan ini mendukung penelitian dengan referensi yang optimal. Lalu pencarian efisien seperti YOLO untuk pendeteksian bahasa isyarat. Selanjutnya ada tinjauan literatur dan pencarian sebelumnya. Tinjauan literatur ini mengevaluasi pencarian yang sebelumnya, lalu ada landasan untuk fokus penelitian dan menentukan kontribusi penelitian. Lalu di sini ada tinjauan teoritis, salah satunya ada machine learning, deep learning, klasifikasi, YOLO V3, NMS, dan Python dan NumPy. Dari machine learning ini, cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit. Lalu YOLO V3 ini sebagai algoritma deteksi objek dengan kecepatan yang tinggi dan teknik untuk menghilangkan deteksi overlapping pada objek yang sama. Selanjutnya, ada fitur utama aplikasi ini. Yang pertama, deteksi fitur pembelajaran, klasifikasi sinyal tangan, dan antar muka pengguna intuitif. Di sini ada arsitektur sistemnya, yaitu modulnya YOLO V3, modul klasifikasi sinyal tangan, menerapkan teknik klasifikasi citra berbasis deep learning untuk mengidentifikasi sinyal tangan pengguna dan memetakan ke dalam kosakata Bisindo. Integrasi antarmuka pengguna, modul deteksi dan klasifikasi untuk menyediakan pengalaman belajar dan komunikasi Bisindo. Dampak dan prospeknya itu peningkatan inklusi, pembelajaran yang efektif, dan komunikasi yang lancar. Dan yang terakhir ada kesimpulan, aplikasi Bisindo yang dikembangkan mampu mendeteksi fitur pembelajaran dan mengklasifikasikan sinyal tangan pengguna dengan baik.
Hasil pengujian dan umpan balik pengguna menunjukkan potensi aplikasi untuk meningkatkan inklusi pembelajaran dan komunikasi Bisindo. Pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk terus menyempurnakan fitur dan meningkatkan kinerja aplikasi secara keseluruhan. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.